Selamat pagi Ibu, izin di sini kami akan mempresentasikan mengenai poster subjective well-being yang sudah kami buat. Sebelum masuk ke materi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama, saya Lani Aulia dengan NIM akhir 090. saya Pratiwi Sakyati Azara dengan NIM 098. Saya Jenis Marsala dengan NIM akhir 117. Saya Minagita Atifa dengan NIM akhir 045. Saya Sudira Wafatula dengan NIM 116. Saya Sabiana Sekartianisa dengan NIM akhir 104. Selamat menyaksikan. Subjective well-being adalah mengacu pada bagaimana orang mengalami dan mengevaluasi kehidupan mereka dan domain dan aktivitas spesifik dalam hidup mereka. Pengertian subjective well-being menurut ahli. Menurut Vinhoven pada tahun 2008, subjective well-being adalah suatu perbedaan antara penilaian kognitif dan afektif pada kehidupan. Sedangkan menurut Diener pada tahun 2010, subjective well-being adalah teori evaluasi akan kejadian yang telah terjadi atau dialami dalam kehidupan. Masuk ke faktor eksternal dan internal. Di faktor eksternal terdapat dukungan sosial. Dukungan sosial menjadi salah satu faktor yang dapat mempengaruhi subjective well-being seorang individu. Untuk melihat tujuan dari subjective well-being seseorang dengan melihat latar belakang berbagai macam budaya sebagai bentuk dengan dukungan sosialnya. Kemudian di faktor internal terdapat 5 poin. Yang pertama ada kebersyukuran. Kebersyukuran juga dapat mempengaruhi subjective well-being. Kemudian yang kedua ada forgiveness. Forgiveness juga dapat mempengaruhi subjective well-being seseorang. Yang ketiga ada personality. Personality juga mempengaruhi signifikan kepada subjective well-being. Yang keempat ada self-esteem, di mana self-esteem ini sangat mempengaruhi subjective well-being. Dan yang terakhir ada spiritualis yang dapat mempengaruhi subjective well-being juga. Berikut aspek-aspek dari subjective well-being. Yang pertama ada penerimaan diri, di mana penerimaan diri itu adalah kondisi salah satu cara untuk penilaian seseorang terhadap dirinya yang mencakup dari kelebihan maupun kekurangan pribadi yang diterima secara ikhlas sebagai sebuah ketidaksempurnaan hidup. Lalu yang kedua ada hubungan positif dengan orang lain, di mana hubungan positif itu dilihat dari skor yang lebih tinggi itu seperti hangat, puas, hubungan yang saling percaya dengan orang lain, peduli dengan kesejahteraan orang lain, mampu menampilkan empati, afeksi, dan keintiman yang kuat. Lalu yang ketiga ada otonomi atau kemandirian. Nah, kemandirian sendiri berarti kebebasan untuk mengambil inisiatif, mengatasi hambatan, melakukan sesuatu dengan tepat, gigih dalam usaha, dan melakukan sendiri dengan segala sesuatu tanpa mengandalkan bantuan dari orang lain. Lalu yang keempat ada penguasaan lingkungan. Penguasaan lingkungan sendiri adalah kemampuan dan kompetensi untuk mengatur lingkungannya. Individu dengan penguasaan lingkungan yang baik akan mampu mengendalikan kegiatan-kegiatan yang kompleks di lingkungannya. Lalu yang terakhir ada tujuan hidup dan pribadi yang berkembang. Nah, tujuan hidup sendiri diartikan sebagai suatu paduan bagi diri dalam menjalani kehidupan. Hal ini sangat berguna untuk membentuk cita-cita, serta menemukan makna di balik menjalani hidup. Selain itu, dapat juga membantu dalam mengambil berbagai keputusan dalam hidup, baik skala kecil maupun besar. Tentunya tujuan hidup juga dapat berubah-ubah seiring berjalannya waktu dan pengalaman yang kita alami. Selanjutnya ada komponen subjective well-being, di mana yang pertama komponen kognitif yang terdiri dari kepuasan hidup, di mana seseorang mengevaluasi hidupnya atau menilai hidupnya secara keseluruhan. Yang kedua, kepuasan domain, di mana penilaian seseorang dalam membuat evaluasi dalam ranah kehidupannya. Yang kedua, komponen afektif yang terdiri dari emosi positif yang maksudnya mempresentasikan mood, suasana hati, dan emosi yang menyenangkan seperti gembira dan kasih sayang. Lalu emosi negatif, yaitu suasana hati dan emosi yang tidak menyenangkan dan merupakan respon negatif dari pengalaman seseorang sebagai reaksi terhadap kehidupan mereka, kesehatan, peristiwa, dan keadaan. Faktor-faktor yang mempengaruhi kesejahteraan subjektif atau subjective well-being. Yang pertama ada harga diri positif. Menurut Campbell,
pada tahun 2000 menyatakan bahwa harga diri merupakan prediktor yang menentukan kesejahteraan subjektif. Harga diri yang tinggi akan menyebabkan seseorang memiliki kontrol yang baik terhadap rasa marah dan mempunyai hubungan yang baik dengan orang lain. Lalu yang selanjutnya ada kontrol diri. Dapat diartikan sebagai keyakinan individu bahwa ia akan mampu berperilaku dalam cara yang tepat ketika menghadapi suatu peristiwa. Kontrol diri ini pun akan mengaktifkan proses emosi, motivasi, perilaku, dan aktivitas fisik. Lalu yang selanjutnya ada ekstroversi individu. Menurut Dinner pada tahun 1999 mendapatkan bahwa kepribadian ekstrovert secara signifikan akan memprediksi terjadinya kesejahteraan individual. Orang-orang dengan kepribadian ekstrovert biasanya memiliki teman dan relasi sosial yang lebih banyak, dan mereka pun memiliki sensitivitas yang lebih besar mengenai penghargaan positif pada orang lain. Selanjutnya ada optimis secara umum. Orang yang optimis mengenai masa depan merasa lebih bahagia dan puas dengan kehidupannya. Lalu yang selanjutnya ada relasi sosial yang positif, yaitu akan tercipta bila adanya dukungan sosial dan keintiman emosional. Hubungan yang di dalamnya ada dukungan dan akan membuat individu mampu mengembangkan harga diri, meminimalkan masalah-masalah psikologis, kemampuan pemecahan masalah yang adaptif, serta membuat individu menjadi lebih sehat. Selanjutnya ada tips and trick. Yang pertama itu melatih positive self-talk. Positive self-talk dapat diartikan sebagai berbicara hal-hal baik kepada diri kita masing-masing. Cara pandang kita dalam menilai diri kita itu mempengaruhi kondisi kita dalam berpikir sampai memvalidasi diri kita sendiri. Yang kedua yaitu mencari support system yang mendukung dan positif. Kalau kalian merasa kok teman-teman aku gak ngedukung aku sih, mungkin perlu ditelaah lagi circle kalian itu seperti apa. Karena membangun hubungan yang baik itu dapat membantu kesehatan mental kita. Yang ketiga yaitu aktif bergerak dan rajin berolahraga. Beberapa peneliti itu mengungkapkan bahwa tubuh yang aktif bergerak tidak hanya baik untuk kesehatan fisik, namun juga berkontribusi pada kesehatan mental. Kalian bisa mencoba dancing, workout, atau yoga. Tentunya dengan melatih hal tersebut bisa membuat kita merasa nyaman dan dekat dengan diri kita sendiri. Berikut hasil riset yang sudah kami temukan. Yang pertama dari Dian Sari pada Jurnal Ilmiah Psikologi volume 9 nomor 2 tahun 2016. Yang kedua dari Siti pada Olivia Karakter volume 2 nomor 3 tahun 2014. Dan yang ketiga dari Lutfi Yulia pada Akta Psikologi volume 2 nomor 1 tahun 2020. Dan akan kami bahas secara langsung pada kelas tatap muka nanti. Sekian pemaparan materi dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan ataupun kekurangan. Terima kasih, dan bila ada pertanyaan bisa diajukan pada saat tatap muka nanti.